Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Setelah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Banda Aceh, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ikan kakap dan panca runcah untuk korban konflik Aceh tahun anggaran 2023 di Badan Reintegrasi Aceh akhirnya tuntas sudah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh yang dipimpin Muhammad Jamil serta didampingi dua anggota yaitu R.D. Haryanto dan Heri Alfian Kamis 20 Maret 2025 lalu menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada mantan Kepala BRA Suhendri. Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Suhendri membayar denda sebesar 200 juta rupiah, subsidi DER 4 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 1 miliar. Jika tidak membayar, maka terdakwa akan dipidana 2 tahun penjara. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga memvonis 2 terdakwa lainnya, yaitu Zulfikar dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 4 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 1,6 miliar. Dan jika tidak membayar, maka dipidana 2 tahun 6 bulan penjara. Sementara untuk terdakwa Zamzami, Majelis Hakim memvonis 8 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 4 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 1,7 miliar, dan bila tidak membayar, maka dipidana 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 ayat 1 huruf AB, ayat 2, ayat 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menyebut, selaku Kepala BRA tahun 2022 hingga 2024, Suhendri bersama terdakwa lainnya mengelola anggaran pada 2023 sebesar 15,7 miliar. Dana besar ini untuk pengadaan budidaya ikan dan pakan runcah kepada masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur. Bantuan tadi disalurkan kepada 9 kelompok masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur. Namun, kelompok masyarakat itu mengaku tidak pernah mengajukan apapun dan menerima bantuan tadi. Begitu kata Majelis Hakim dalam salah satu amar putusannya. Begitupun, putusan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang berasal dari Kejari Aceh Timur. Pada persidangan sebelumnya, JPU Akbar Pramadana menuntut terdakwa Suhendri dengan hukuman 13 tahun 6 bulan penjara. Dan selain pidana penjara, JPU menuntut Suhendri membayar denda sebesar 750 juta subsidi 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 9,2 miliar. Dan jika tidak membayar, maka akan dipidana selama 9 tahun penjara. Begitu juga dengan putusan terhadap terdakwa Zulfikar yang lebih rendah dari tuntutan JPU dengan hukuman 13 tahun 6 bulan penjara dan denda 750 juta serta subsidi 6 bulan kurungan dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 1,6 miliar dan jika tidak membayar maka akan dipidana 9 tahun penjara. Tapi terhadap terdakwa Zamzami putusannya lebih rendah dari tuntutan JPU yang menjerat Zamzami dengan hukuman 11 tahun 6 bulan penjara, denda 500 juta, subsidi 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti 3,7 miliar. Dan jika tidak memenuhi, maka akan dipidana selama 5 tahun 9 bulan penjara. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir, karena Majelis Hakim memberikan waktu pikir-pikir kepada pihak tersebut selama 7 hari. Lantas, bagaimana modus operandi praktik korupsi ini terjadi? Dalam persidangan sebelumnya, saksi Azmi alias Abon mengungkapkan ada aliran dana haram itu yang mengalir ke sejumlah tokoh penting di Aceh. Hal ini diketahui Azmi dari mulut Suhendri yang saat itu membacakan catatan aliran dana kepada Zamzami. Catatan tersebut berisi rincian aliran dana yang diduga mengalir ke beberapa tokoh penting di Aceh, mengungkap Abon. Ketika itu Zamzami meminta bagian dari pengadaan ikan kakap yang tengah berjalan, tapi Suhendri langsung membacakan catatan mengenai kemana saja dana tadi mengalir. Namun Abon mengaku tidak mengetahui berapa nominal yang diberikan kepada setiap tokoh yang dimaksud. Itu terjadi di ruangan Jasko saat itu dirinya, Zamzami dan Suhendri dan Mirza berlaku sebagai saksi juga
Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Jumat 10 Januari 2025 lalu, Azmi mengaku melihat Suhendri keluar dari mobil dengan membawa uang 750 juta rupiah dengan pecahan 100 ribuan dan menyerahkannya kepada Muhammad Joni dan Mahdi. Yang jelas saya dengar uang itu diserahkan kepada Pak Muhammad dan Pak Mahdi. Cukup lama Pak Suhendri di sana, mungkin ada setengah jam sampai dia kembali ke mobil, ungkap Azmi di persidangan. Dalam persidangan itu pula terungkap dana 15,7 miliar tersebut tercairkan pada 29 Desember 2023 dan dibawa secara tunai menggunakan mobil milik Zamzami dan Suhendri ke showroom Jasko. Tragisnya, saksi Mirza pemilik showroom Jasko juga mengaku pernah dititipkan uang yang dimasukkan dalam kantong kresek sejak sore hingga malam hari. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Zilzaliana kemudian membacakan berita acara pemeriksaan atau BAP yang menyebutkan bahwa dari total 15 miliar lebih dari 2 miliar diambil oleh Zamzami. Sisa uang lainnya dibawa Suhendri dan Zulfikar dengan mobil CR-V milik Zamzami yang pada saat itu tengah dititipkan di showroom Jasko. Saat JPU menanyakan apakah Mirza melihat kejadian tersebut, Mirza hanya mengangguk. Uang yang dibawa tersebut digunakan untuk membeli 7 unit mobil termasuk Pajero Sport, Nissan Juke, dan Honda Yaris melalui showroom Jasko. Mobil-mobil tersebut diduga terkait dengan dugaan korupsi BRA yang tengah diperiksa di persidangan. Hanya itu, nanti dulu. Sebelumnya penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati telah memeriksa 82 saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan dan pakan untuk bantuan korban konflik di Kabupaten Aceh Timur tersebut dengan nilai mencapai 15,7 miliar. Itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Ali Rasap Lubis kepada media pers di Banda Aceh beberapa waktu lalu. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut sebagai upaya pengumpulan keterangan serta bukti-bukti untuk menjerat para pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ikan dan pakan tersebut. Setelah berdiskusi dengan terdakwa Suhendri dan Zulfikar, kemungkinan besar kami akan mengajukan banding dan menurut kami, vonis 9 tahun ini sangat besar dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Ujar Hermanto, Kamis 20 Maret 2025 lalu usai persidangan Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan pembebanan uang pengganti 1 miliar kepada terdakwa Suhendri. Dalam persidangan, berdasarkan keterangan Hermanto, tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa kliennya menerima uang tersebut. Kami juga cukup kaget karena uang pengganti 750 juta yang dibebankan kepada terdakwa Muhammad dan Mahdi malah turut dibebankan kepada Suhendri. Padahal dalam persidangan tidak terbukti bahwa klien kami menerima uang tersebut, jelasnya. Atas dasar itulah Hermanto menilai putusan majelis hakim belum mempertimbangkan hak-hak terdakwa secara menyeluruh. Mereka pun berencana mengajukan banding guna mencari keadilan lebih. Sedangkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU Solahuddin mengatakan, putusan hukuman tersebut adalah kewenangan dari majelis hakim dan terkait UP yang dibebankan kepada terdakwa akan dipikir-pikir lagi dalam waktu 7 hari ke depan. Nah, lepas dari putusan penjara yang diterima Suhendri dan kawan-kawan, yang jadi pertanyaan adalah, benarkah dana proyek tersebut berasal dari program pokok-pokok pikiran alias pokir salah satu pimpinan DPR Aceh? Kabarnya, semula program ini dialokasikan ke Aceh Utara, namun kemudian dialihkan ke Aceh Timur. Selain itu, sempat beredar pula bau amis jika dana haram proyek fiktif tersebut mengalir ke sejumlah pihak terutama pemilik pokir yang juga oknum pimpinan DPR Aceh. Sayangnya, aparat penegak hukum atau APH hanya membidik dan menjerat Suhendri dan 2 rekannya. Sementara penerima dana rente dari proyek fiktif tadi justru tersenyum. Duh, sialnya Suhendri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.